Ya, selamat datang Ibu. Selamat datang teman-teman finalis, panelis, dan ya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak pengawas, Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Petasia, Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Petasia, Bapak dan Ibu guru dari tingkat SMP, SMA, SMK yang boleh sempat hadir pada kesempatan hari ini, juga rekan-rekan peserta diklat PM. Hai. Saya mau tes dulu, fokus enggak? Selamat pagi. Pagi. Kembali, selamat pagi. Siap. Selamat siang. Tetap semangat. Selamat sore. Tetap fokus. Selamat malam. Selamat bersyukur. Iya. Pagi hari ini luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur, berterima kasih karena kita diberi ruang oleh penyelenggara, dalam hal ini BGTK Provinsi Sulawesi Tengah, yang untuk di Morowali Utara kita kedatangan Bapak Andi Muhammad Anugrah. Ini Bapak lagi sembunyi di ruang sebelah nih bagian. Pak Andi, barangkali boleh muncul biar dikenal. Ya. Ada nggak Pak Andi ini? Oh ada. Oh ini Bapak dan Ibu sekalian, para tamu undangan, beliau adalah Pak Andi Muhammad Anugrah dari BGTK Provinsi yang membersamai kita pada kesempatan saat ini. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga Ibu Kabid Pembinaan Ketenagaan, Ibu Jeri Juriko Bakmi SPD NTD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Utara di daerah tercinta kita ya Bapak dan Ibu, yang juga sudah memberi ruang kepada kita semua untuk melakukan gelar wicara ini. Ini agak sedikit berbeda Bapak dan Ibu ya, untuk kita share informasi terkait dengan bagaimana implementasi PM itu berlaku di sekolah atau di kelas belajar kita ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini dalam bentuk gelar wicara supaya kita ingin sama-sama saling bersinergi, mengetahui lebih banyak kira-kira ada apa saja sih di dalam PM itu dalam pengimplementasiannya. Walaupun tadi Bapak Ibu sudah melihat praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman kita dari SMP 1 Mori Atas. Coba berdiri dulu rekan-rekan dari SMP 1 Mori Atas ini. Ya, ada berdua ya, Ibu Yanti dan Ibu Rohani. Ya, praktek baik yang mereka lakukan terkait dengan bagaimana keterlaksanaan dari salah satu kerangka pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan inquiry kolaboratif, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika ya, dalam bentuk poster, kemudian direalisasikan oleh pihak sekolah, direspon oleh pihak sekolah, dan sudah Bapak dan Ibu saksikan tadi. Dan kita bersyukur juga rupanya mereka adalah salah satu sekolah penerima penghargaan Adiwiyata ya, bersama dengan SMP 1 mungkin Pak ya, SMP 1 Petasia. Iya, jadi luar biasa ya Bapak dan Ibu, kerja-kerja hebat yang dilakukan oleh teman-teman itu ternyata bisa berimbas kepada penghargaan yang terbaik untuk sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman kita ini sudah belajar kurang lebih 3 bulan. Kami bersama-sama belajar, kemudian mencari benang merah dari PM ini, karena sebenarnya kalau kita ikuti ya Pak Kongko ya, PM ini bukan hal yang baru Bapak dan Ibu. Kita sudah melaksanakan, cuma memang ada hal-hal yang difokus. Difokus itu yaitu pada prinsip pembelajarannya dan pada pengalaman belajarnya. Ya, konsepnya diperkuat Ibu ya. Diperkuat, iya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, pada bagian yang pertama ini mungkin kita mau dengar sedikit ya dari Ibu Kabid kita mewakili Dinas Pendidikan terkait dengan bagaimana kebijakan pemerintah daerah, khususnya Ibu, terkait dengan penyelenggaraan PM ini di wilayah kita di Kabupaten Morowali Utara. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau menyangkut kebijakan Dinas Pendidikan, kami tentu saja sangat mendukung, karena PM ini merupakan salah satu program prioritas pendidikan nasional selain program prioritas yang lainnya.
bersama dengan KKA. Dalam bentuk dukungan, karena itu kami selalu berkolaborasi atau bekerja sama. Kalau seperti contohnya ada di klub ini, kami selalu meminjam dan berusaha membantu apabila dinas pendidikan dilibatkan dan kami sebagai panitia dan fasilitasi. Kemudian dalam PM ini kami juga menganggarkan ada nanti rencana kegiatan dari dinas pendidikan dari daerah, karena dana dari yang diselenggarakan oleh BGTK ini terbatas, hanya bisa 3 kelas ya. Ben 1 kelas dan Ben 9 nanti 2 kelas, sehingga pesertanya sangat terbatas. Jadi rencana kemungkinan minggu depan dari bidang tugas akan melaksanakan kegiatan PM bagi kepala-kepala sekolah yang belum sempat ikut pada saat ini sebanyak 60 orang. Demikian kebijakan kami, dan pada dasarnya dinas pendidikan sangat mendukung, dan kami akan mengikuti nanti perkembangan. Nanti kan sesudah ini ada RTL rencana ya. RTL-nya besok, nanti kami akan meminta dari tim pengajar apa semua RTL yang telah dibuat oleh peserta, dan kami akan melihat bagaimana kewajiban dari RTL yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu peserta. Mungkin dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kabid yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua ya Bapak dan Ibu, bahwa ternyata program PM ini tidak hanya berhenti sampai di kegiatan ini di batch 1, tapi ada keberlanjutan dari daerah ya Ibu ya. Mungkin PM mandiri Ibu ya, PM mandiri dari kabupaten sendiri, dari kabupaten Morowali dan APBD. Kita beri aplaus dulu Bapak dan Ibu. Jadi luar biasa respon positif dari pemerintah daerah yang benar-benar ingin membantu kita ya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pengembangan PM ini. Iya. Ya, Pak Anko? Iya. Tapi saya ingin tanya lebih lanjut Ibu. Ya. Kalau kegiatan PM yang direncanakan oleh dinas itu Bu, apakah satu pertemuan atau ada mungkin beberapa tahapan-tahapan gitu? Ya. Bagaimana kalau dari ini Bu, kegiatannya yang direncanakan? Ya, ini yang melaksanakan sebenarnya bidang dinas, tapi saya melihat dalam anggarannya itu tidak seperti ini. Kalau ini kita bersyukur Bapak Ibu peserta bahwa kita diberi kesempatan 3 bulan untuk belajar bersama, berbagi ilmu bersama, dan berbagi praktik bersama. Iya, bagus. Cuma nanti untuk yang dana APBD yang dari daerah, karena keterbatasan anggaran dan waktu, sehingga direncanakan hanya 4 hari. Jadi akan difokuskan, mungkin berpadat materinya dan tidak sama dengan sekarang. Jadi yang ini yang memang lebih, karena 3 bulan ya. Yang berikut nanti ya, jadi yang pasti materinya diusahakan untuk sampai, cuman waktunya hanya 4 hari. Jadi berpadat, tidak ada ini on. Jadi dia hanya seperti ini satu saja, hanya 4 hari. Dan rencananya pematerinya saya lihat dari BGTK, narasumber dari provinsi. Terima kasih. Keren itu, keren. Iya. Tentunya kami juga sangat senang ya kebijakan itu. Menyambut dengan gembira, menyambut dengan baik, karena semakin banyak yang terlibatkan dengan PM ini akan semakin baik. Karena tadi ini pembelajaran 3 bulan, tapi hasil yang dilihat luar biasa. Baik, Ibu Kabid, terima kasih atas beberapa penguatan yang sudah disampaikan kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu, mungkin para undangan ada yang ingin ditanyakan masih terkait dengan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengembangan PM selanjutnya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom.
kita semua Om Swastiastu, kita Islam Pacifikan Rahayu. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Ketenagaan, ya. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Hasil, ya, pengajar, ya, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru peserta pelatihan. Saya sedikit hanya mungkin menanggapi ya kurikulum saya. Saya sebenarnya juga fasil, ya. Ya, benar. Ya, benar. Cuma karena ini di Moro cuma satu SMA itu saya dengar ya, satu SMA yang ikut, jadi mungkin dimedia ke teman-teman guru lain, ya. Jadi saya karena tidak terpakai, jadi saya mulai melalang buana kan itu kesibukan di akreditasi sekolah, ya. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh dua pasal kita tadi bahwa penekanan dari itu adalah ada pada pengalaman belajar dan prinsip belajar, ya. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu, seperti halnya pendekatan lain, ya, seperti penerapan C4 dan C6 kalau deep learning, ya, itu kan semua terjadi, ya, berpikir kritis, kolaboratif, kemudian critical thinking dan sebagainya. Tetapi ada satu yang menjadi ciri khas di deep learning ini yang mungkin perlu kita sentuh, ya, perlu kita kritik mungkin, ya. Seperti misalnya, ya, kalau kita mengadopsi taksonomi Bloom itu menjadi C1 C6. Nah sekarang kita ditekankan mengambil satu taksonomi lagi, yaitu taksonomi Solo, gitu ya, Bapak Ibu, ya. Ini yang mungkin perlu kita perdalam lagi, karena dari dulu kita ketika menggunakan taksonomi Bloom, ya, seperti sedang, seperti misalnya dalam konsep ada saya dengar aku masih seperti yang dulu, ya, seperti guru silat itu ketika dilatih memang tajam, ya, tangkisnya, tapi ketika sudah di lapangan, ya, seperti yang dulu. Jadi Bapak Ibu, maksud saya, mari kita konsisten, ya, apa yang kita lakukan ketika pelatihan laksanakan juga di kelas, itu yang menjadi penting, ya. Nah, dalam taksonomi Solo itu Bapak Ibu, saya sangat terkesan, ya. Yang pertama, kalau dulu kita menerapkan motivasi kebanyakan, ya, motivasi ekstrinsik dalam teori motivasi, ya. Seperti contohnya, ketika anak itu berhasil menjawab, ya, kita berikan hadiah gula-gula dan sebagainya, apakah pujian. Itu menurut para ahli itu sifatnya sementara saja, sementara saat itu saja. Nah, itu dikatakan dengan motivasi ekstrinsik, tetapi di dalam deep learning itu yang ditekankan adalah motivasi intrinsik, ya. Makanya ada mindful, berkesadaran, ya. Jadi berkesadaran itu yang kita perlu sentuh dari anak-anak itu. Jadi Bapak Ibu, maksud saya, jika kita mengajar misalnya seperti tadi, ya, misalnya masalah sampah, ya, mungkin apa penekanan yang mendalam di situ? Apa sih yang membedakan antara deep learning, kemudian pembelajaran kooperatif atau direction instruction? Itu perlu, ya. Nah, seperti misalnya sambil contoh yang paling konkret, karena saya orang IPA, sambil contoh IPA Bapak Ibu, ya. Ketika kita mengajarkan fotosintesis, ya, di buku kan cuma fotosintesis adalah komponen fotosintesis CO2 tambah H2O menjadi O2 dari O2, kan gitu kan. Tetapi dia di mana letaknya? Iya. Kalau anak-anak sudah bisa menghubungkan fotosintesis misalnya dengan ketersediaan pangan, itu kan di C6H2 tambah O6 itu kan karbohidrat, itu berhubungan dengan produksi makanan kita. Jadi kalau anak sudah sampai ke situ, akan ada itulah tipnya di demi, ya. Seperti yang saya alami dan saya memang seperti dikatakan tadi oleh pastor kita, ya, ini sebenarnya barang sudah kita rasakan, tapi secara konseptual memang itu yang belum tersentuh. Saya Bapak Ibu waktu jadi guru sama kita semua mengajarkan masalah mengamati sekunder pada tumbuhan
kembang sepatu, Episcopal Processionensis gitu ya. Tapi saya tidak tahu. Karena sangat terkesan bagi saya. Mungkin itu nanti yang dikatakan dengan DPD. Ketika mengamati, Bapak Ibu, di bawah mikroskop, itu kan secara kasat mata satu butir sedekuk sapi itu kan kelihatannya begitu saja, cuma kuning ya. Tetapi kalau amati di bawah mikroskop, itu kelihatannya sedekuk sapi yang masak itu kelihatannya ada sedikit basah, ada duri-durinya, ada rambut-rambutnya, dan bentuknya seperti durian. Saya sangat terkesan kepada anak-anak saya, kok begitu sedekuk sapi ya ketika dilihat seperti durian masak. Itu. Nah, kemudian mereka akhirnya berkembang. Apa fungsi dari masing-masing itu Pak Guru? Kan di buku kan tidak ada itu. Tapi kalau kita berikan sentuhan itu, akhirnya timbul neutral effect. Nah, dalam taksonomi Solo itu dikatakan dengan yang namanya extended abstraction, begitu Bapak Ibu ya, atau relationship abstraction, proses yang dikembangkan. Itu harapan kita. Jadi motivasi itu ya dikatakan dengan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Biasanya kalau itu yang terjadi, ada benak siswa sudah memahami, sudah penasaran, sudah ingin memahami sekali. Baik, terima kasih. Kita diaplok dulu kepada Pak Pengawas. Tapi memang benar, beliau ini adalah fasil ya, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan lalu, Ibu membekalan di Palu, beliau salah satunya yang direkrut fasil. Ada 10 orang sudah kaya. Cuma karena memang peserta yang sedikit, ya kelasnya sedikit sehingga membatasi fasil yang banyak. Ini terbalik dari kegiatan guru penggerak yang lalu. Pesertanya banyak, tapi pengajarnya yang sedikit. Jadi saling berkebalikan ya. Tapi mungkin nanti di batch selanjutnya Pak, itu ada kesempatan untuk nanti membersamai kegiatan yang sama. Baik, terima kasih luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas yang juga adalah fasil dari PM itu sendiri. Bagaimana kita melihat benang merah yang lebih jelas lagi antara pendekatan PM dengan pendekatan pembelajaran lainnya yang perlu kita praktekkan kepada anak-anak. Mungkin dari teman-teman kita ya. Kalau dulu kan kita lebih dibahas itu tentang taksonomi Bloom. Iya. Sekarang memperkuat lagi taksonomi Solo, gitu. Iya. Ini tak pendapat dari teman-teman ya? Dari rekan-rekan yang sudah melakukan praktik baik terkait dengan pembelajaran mendalam ini, biar kita bisa lebih mendapatkan seperti apa mendalam dari praktik belajar kita di sekolah bersama dengan anak-anak. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan gambaran para panelis. Silakan Pak Eko. Ya, Pak Eko Dian Sosang. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kami kurang lebih 3 bulan sudah sebagian kami mempelajari tentang konsep PM. Tadi kita sharing dengan Pak Pasi, Pak Pengawas, bagaimana PM ini sebenarnya memang secara tidak kita sadari bahwa itu sudah biasa kita lakukan di kelas kita dalam proses pembelajaran. Cuma untuk menekankan bagaimana konsep PM ini secara menyeluruh bagi penerapannya di kelas kita dalam proses pembelajaran, memang ada perbedaan dengan pendekatan yang sebelum yang sudah biasa pernah kita lakukan pelatihan-pelatihan dalamnya. Terkait dengan PM, konsep dasarnya yang saya pahami tentang PM itu adalah memuliakan, di mana ketika kita sudah mampu memahami karakter siswa, kita mampu untuk menilai siswa itu, timbullah kita di situ untuk bagaimana kita memuliakan para siswanya kita. Dalam artian begini, kita melakukan pendekatan untuk memuliakan, berarti kita mengarahkan untuk bagaimana siswa ini sadar akan mengikuti proses-proses pembelajaran yang kita tuangkan di dalamnya. Dalam artian, ketika siswa sudah sadar memaknai, oh ini materi yang akan kita lakukan di dalamnya,
ketika dia sudah sadar, mau tidak mau stimulus dalam dirinya itu akan mau ingin mempelajari materi tersebut, mau tidak mau, karena mereka sudah dalam niatnya, oh ada tantangan di dalam ini. Saya sadar, oh materi ini misalnya saya sendiri adalah materi IPS, oh saya akan mau mempelajari tentang kebutuhan. Nah, ketika dia sudah paham, oh kebutuhan ini kan ada beberapa kebutuhan yang saya akan dapatkan di dalam, baik di pelajaran atau di lingkungan sekitar. Ketika siswa kita sudah sadar akan itu, mereka akan tertarik untuk memahami materi tersebut. Nah, disitulah muncul kesadarannya. Nah, disitulah kita akan lagi masuk untuk bagaimana memaknai materi ini, mengajak siswa untuk memaknai materi ini. Menyangkut tentang materi yang saya IPS, misalnya saya hubungkan saja ini Pak, tadi IPA saya hubungkan dengan IPS saya ini, misalnya tentang kebutuhan, agar siswa itu dalam proses pembelajaran kita untuk bagaimana siswa itu memaknai materi ini sehingga secara kontekstual mereka akan menerapkannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Ketika materi kita sudah kita berikan kepada siswa, bagaimana siswa itu memaknai. Misalnya saya kasih contoh, misalnya saya di IPS tentang kebutuhan pokok. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu seperti makanan. Ketika kita sudah sajikan materi konsep tentang kebutuhan primer, mereka paham, ya, mereka paham ketika di dunia nanti kontekstualnya, mereka paham, oh ini yang tadi Pak Guru bilang, makanan ini seperti nasi, pakaian, ini adalah kebutuhan primer bagi saya. Ini yang saya gunakan ini ternyata adalah kebutuhan wajib bagi saya, tidak boleh tidak dibutuhkan dalam kehidupan saya, dan akan mempengaruhi keberlangsungan hidup saya. Itu salah satu, bahwa memaknai, bahwa secara emosional siswa mampu memaknai hal-hal itu. Jadi walaupun hal-hal yang kecil, tetapi mereka mampu untuk memaknai hal-hal yang itu. Jadi maksud saya dalam hal ini bahwa konsep PM ini, bagaimana anak-anak itu kita mampu dulu memuliakan anak anak-anak itu untuk berkreasi di dalamnya, dan mampu menyadarkan sehingga mampu untuk memaknai pembelajaran yang kita berikan. Jadi hampir sama tadi bahwa yang disampaikan oleh Pak Pasil, bahwa kita cari benang merahnya untuk dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas, agar siswa itu tertarik dalamnya, menantang siswa itu, menumbuhkan motivasi siswa itu untuk mempelajari materi-materi kita. Jadi secara tidak langsung, misalnya jam pulang, saya berbagi sedikit Ibu, kami kemarin waktu pembelajaran kami kolaboratif, kami melihat respon siswa setelah pembelajaran yang kami lakukan, padahal itu baru kami lakukan bertiga. Respon siswa saat itu, pada waktunya itu lebih dari 3 jam, tapi respon siswa karena materi ini sudah menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tertarik. Pak, kenapa waktu ini tidak terasa? Padahal biasa kita gunakannya 2 jam, tetapi ini tidak terasa, dan mereka meminta lagi untuk melakukannya di pertemuan selanjutnya. Sehingga hal-hal yang kayak begini, ini yang kita respon positif bagi siswa. Wah, ternyata pendekatan yang kita lakukan, bagaimana kita memuliakan siswa dalam artian kita menyusun perangkat itu dengan sehingga siswa itu bisa senang dalamnya, sehingga bermakna bagi mereka, ke dunia nyata atau ke lingkungan sekitarnya, itu mengena pada siswa. Jadi maksudnya konsep pendekatan PM ini terus memang untuk kita tingkatkan lagi, kita terus aplikasi lagi dalam kehidupan kita di sekolah. Itu mungkin tambahan sih. Iya. Luar biasa ya Pak Eko, praktik baik yang sudah dilakukan, kita beri aplaus Bapak dan Ibu. Jadi memang PM itu yang ingin kita fokus kembangkan adalah bagaimana praktek pembelajaran di kelas yang sudah dimaknai bersama dengan anak-anak dalam 3 prinsip ya. 3 prinsip dari pembelajaran mendalam itu, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan, juga dengan proses atau pengalaman belajar yang mereka dapatkan dalam hal ini adalah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan ya Bapak dan Ibu. Tadi disinggung oleh Pak pengawas bahwa di taksonomi
taksonomi belum. Kalau mengingat memahami itu di PM digabung Bapak dan Ibu ya, digabung menjadi satu, memahami. Jadi mereka memahami kemudian menggabungkan ide-ide, mengaitkan ide-ide itu ada di tahap memahami ya pada PM. Nah, kemudian nanti pada penerapan dan penganalisaan itu kalau pada taksonomi belum dia ada relasional ya Pak ya pada Solo, dan kalau pada PM itu dia berada di tahap aplikasi. Nah, kalau mau menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak sedikit ya, oleh Pak pengawas, bahwa proses fotosintesis, misalnya contohnya anak-anak diberi pemahaman terkait dengan proses fotosintesis itu menggunakan cahaya matahari gitu kan. Nah, mungkin ketika anak-anak mendapatkan insight yang luar biasa dari proses pembelajaran yang kita rancang lewat pendekatan PM itu, mereka tidak hanya sebagai hafalan sampai di proses fotosintesis yang kita kenalkan dengan cahaya matahari. Mereka akan mengaplikasikan itu bagaimana ya? Kalau yang seperti rumah kaca itu gimana ya? Proses fotosintesis bagaimana? Sementara dalam kan ada tumbuhan hijau, gitu kan? Nah, itu seperti apa? Mereka akan mengulik pemahaman dia sampai sejauh itu, kemudian mereka bisa aplikasikan. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Mereka bisa mengaplikasikan, oh, kalau saya buat kira-kira apa saja yang saya butuhkan untuk buat rumah kaca yang ada proses fotosintesis terjadi di dalam, dan tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan itu bisa hidup dan bisa dimanfaatkan hasilnya. Nah, sama seperti yang Pak Eko sampaikan tadi ya, kita mengenalkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan. Kadang-kala hanya sampai di hafalan anak-anak. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan sekunder itu apa? Ketika ditanya ini yang kamu pakai termasuk kebutuhan apa pada manusia? Nah, dia mungkin akan bingung menjawab. Tapi kalau anak-anak yang sudah terimplementasi dengan baik pemahaman itu, bahwa sampai di kebutuhan mendasar yang akan dia beli ketika dia punya uang, dia akan berpikir secara bijaksana mungkin ya Pak. Barangkali begitu ya Ibu Kabit ya. Kita sepakat barangkali mungkin kalau anak-anak berpikir dengan penanaman konsep PM itu baik dalam diri dia, berkesadaran, kemudian dia bisa memaknai dengan manfaat yang luar biasa, lalu dia mampu untuk merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, saya punya uang 100.000, baiknya saya belikan apa ya? Saya mau beli bedak, bukan kebutuhan utama. Saya mau beli mainan, tidak terlalu saya butuhkan. Mungkin saya simpan, suatu saat saya ingin makan sesuatu yang ini saya bisa pakai gunakan uang ini. Mungkin seperti itu ya. Dia akan semakin bijak barangkali Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sangat kita harapkan terjadi, bermakna kepada kehidupan anak secara pribadi. Jadi bisa dipakai gitu kan untuk kehidupan sehari-harinya, apa yang dia dapatkan dari pembelajaran, sehingga ya dikatakan bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang bermakna. Seperti itu. Jadi ketika sudah muncul hal-hal seperti begitu dari siswa kita, itu muncul ada tantangan dari siswa kita untuk mengetahui lebih jauh. Nah, dari situlah siswa itu akan menalar. Dari situ posisi ketika ada muncul dari tantangan dari siswa itu, motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik dari siswa itu, itulah kita akan mendapatkan bagaimana siswa itu merasa menggembirakan karena sesuatu yang dia ingin dapatkan, dia ingin pahami. Ketika itu dia langsung ketika tumbuhan ini fotosintesisnya begini caranya. Itulah menjadi tantangan dalam diri siswa. Dia bisa menjawab tantangan itu, memotivasi dirinya untuk memahami tantangan di dalam ini itu. Jadi ketika sudah siswa berada di posisi itu sudah dikatakan bahwa apa dalam prinsip pembelajaran mendalam itu sudah terserap atau mengena dalam proses pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas. Jadi mau sekali sudah siswanya ya. Kalau sudah mau sekali. Mau sekali kalau bahasa orang menari bilang mau sekali itu. Iya, baik Bapak dan Ibu, kita masih ada 3 finalis lainnya ya. Mungkin ada teman-teman ya, Pak Atma, Pak Kecek. Ya silakan Bapak. Setelah itu nanti Pak Atma ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Keketenagakaan, Bapak Pengawas dan rekan-rekan kepala sekolah, bahkan teman-teman guru yang boleh hadir pada pertemuan kita pada pagi hari. Yang pertama, saya ucapkan selamat pada teman-teman guru yang mengikuti pelatihan PM ini hingga sampai acara kita dalam gelar bicara. Yang kedua, saya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid PTK, bahwasanya memang ini PM adalah program nasional. Tentunya di daerah ini berupaya untuk mensukseskan ini kegiatan ini, Bu. Cuma tadi disampaikan ada kendala masalah keterbatasan anggaran. Tadi disampaikan bahwa masih ada 60 kepala sekolah yang belum mengikuti. Itu pun akan dianggarkan nanti selama 4 hari. Pada saat pelatihan pembelajaran ini dibuka, ada diberi kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk mengikuti atau mendaftar. Salah satunya kami dari SMP di sertifikasi ya. Kami sudah siapkan anggarannya dari dana BOS. Cuma waktu itu dijawab bahwa yang mengikuti ini adalah sekolah yang menerima poskin. Nah, jadi itu barangkali ini kita bisa kolaborasi, Bu, untuk tahun ke depan. Itu tadi dari sisi anggaran daerah itu khusus untuk kepala sekolah. Nah, nantinya untuk guru-guru, ya, walaupun kepala sekolah mengikut, tapi gurunya tidak mengikuti ini, ya ini agak kesulitan dalam penerapan teori di sekolah. Jadi barangkali bagaimana nanti Ibu kita bersama-sama dengan pihak sekolah untuk membuat kegiatan khusus guru juga seperti teman-teman ini. Itu nantinya dianggap teman finalis dulu. Ini yang sudah mengikuti kegiatan kayak ini. Simpel saja pertanyaan saya. Kira-kira apa hal yang menjadi tersulit dalam mengimplementasikan PM ini di sekolah bahkan di kelas? Entah itu mungkin daya dukung atau sarana prasarana atau apa jadi tantangan, supaya kami juga nantinya pihak sekolah walaupun belum ada guru yang mengikuti kegiatan ini, tapi kami sudah berupaya untuk belajar mandiri untuk kegiatan PM ini. Jadi barangkali ada yang bisa disampaikan kendala, kesulitan apa supaya kita juga bisa sekolah-sekolah ini mempersiapkan diri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ya, mungkin tanggap dulu yang kedua ya, mengenai kendala. Ini beberapa teman di depan ini kalau dari daerah juga ada lumayan SMP 4 mau di atas ya Singoli lumayan dengan SMP 4 Momo Salato dengan segala keterbatasan. Mungkin bisa dari Pak Satya Rama dulu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak pengawas yang saya hormati, Ibu Kabid yang saya hormati, Bapak pengawas yang saya hormati, kemudian rekan-rekan guru sekalian, tamu undangan ataupun peserta kegiatan pelatihan PM ini yang sangat saya hormati. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya ingin mencoba. Jadi ada pertanyaan menarik dari Pak Kepsek ya SMP 1. Bagaimana sih tantangan kita sebagai guru pelaksana di sekolah ini dalam penerapan PM ya? Bagi menurut saya, bagi kita mungkin dari tiap sekolah itu punya tantangan masing-masing, punya tantangan yang berbeda. Untuk sekolah saya tersendiri, khususnya saya pribadi, yang pertama kita itu berada di letak letak strategisnya itu berada di pedalaman. Artinya bukan pedalaman jauh sekali, hanya saja jarak dengan kota jauh. Kemudian
Yang pertama adalah akses internet. Dulu waktu masih belum ada jaringan Starlink, itu memang berat sekali bagi kami. Bahkan mendapatkan informasi pun kami susah. Nah, tantangan yang paling besar menurut saya adalah pertama adalah dari diri kita sendiri dulu, Bapak Ibu ya. Kesadaran dulu. Sama halnya kalau kita siswa, itu tantangan terbesar untuk siswa itu dapat memahami pembelajaran yang kita berikan adalah kesadaran siswa itu dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Yang kedua mungkin dari sarana prasarana ya. Kebetulan sekolah saya adalah Satap hanya terdiri dari 4 gedung, 3 ruang kelas, sebenarnya 4 ruang kelas, hanya saja satu itu digunakan sebagai ruang guru dan ruang kepala sekolah. Nah, kemudian pertama adalah lingkungan, tantangan lingkungan lah, karena setiap tempat atau setiap sekolah, setiap daerah punya karakter siswa yang berbeda-beda. Ya, dari awal kami masuk di sana berenam ya, CPNS 2019 itu berenam, ada yang dari selatan, ada yang dari Banggai, kemudian ada juga teman-teman yang dari sana juga dari Gola Atas, hanya 2 orang. Tantangan pertama adalah karakter siswa, itu yang paling pertama. Karakter siswa itu sangat masih tingkat bully di sana itu masih tinggi. Ketika ada teman atau temannya yang tahu sedikit dibilang sok pintar. Ketika ada temannya yang tidak tahu dibilang bodoh. Artinya bully-bully itu tidak hanya bully tentang pengetahuan saja, mau dari bawa nama orang tua, keluarga dan segala hal. Sehingga hal itu yang memang menyebabkan masih kita menumbuhkan karakter siswa ini mulai dari menghilangkan itu bully. Nah, kebetulan kami di tahun 2023 itu dipercayakan sebagai sekolah penggerak angkatan 3 kemarin itu. Angkatan 3, saya juga mungkin bersama Pak Wayan kemarin dan bersamai. Nah, itu kami dengan bantuan dana yang tahap pertama 120 juta itu kami berupaya bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu. Berawal dari situ kita sudah mulai berbenah. Pertama yang kita sasar adalah bagaimana mengubah lingkungan dulu ini. Mengubah lingkungan belajar ini supaya nyaman dulu. Ketika lingkungan belajar kita itu sudah nyaman, ya, tidak ada lagi bully, tidak ada lagi bully itu bukan cuma dari siswa Bapak Ibu. Kita berupaya guru ini sendiri, kita sebagai guru ini jangan sekali-kali kita melakukan bully terhadap siswa. Itu sangat berpengaruh sekali, bisa menurunkan kepercayaan diri kepada siswa. Nah, dengan pelaksanaan kemarin guru-guru merdeka yang ditekankan pada pembelajaran berdiferensiasi itu, mulai ada namanya kegiatan P5 itu. Nah, kegiatan P5 itu kami upayakan, kami maksimalkan. Yang pertama kami mengambil topik sekolahku bebas perundungan. Nah, dari situ sudah mulai. Sekarang itu bahkan kata-kata ejekan, bahkan kata-kata bodoh, bahkan sebutan-sebutan binatang itu sudah hanya 1-2, itu pun nanti murid baru mungkin kita perlu lagi kasih pemahaman lagi. Kemudian dari sarana prasarana ini, ya memang kami sebagai guru yang ibaratnya bisa dibilang masih sangat kurang ya, bahkan lab tidak ada, guru IPA, guru yang lain banyak mengeluh bagaimana kalau kami mau belajar ya. Istilahnya kalau kita mau belajar tunggu dari orang lain, tunggu pembebasan atau ada tunggu pelatihan, itu sangat sulit. Nah, sedangkan kita ini sudah sekolah penggerak dituntut untuk menerapkan itu untuk pertama 1 kelas di tahun pertama, yaitu kelas 7. Nah, karena dengan itu kami berinisiatif ya, bersama rekan-rekan guru bagaimana kita ini. Waktu itu ada juga saya punya rekan dari kepala sekolah SMP 5 itu memberikan masukan dan mereka sudah menjalankan, yaitu jaringan dulu. Karena dengan ini Bapak Ibu, kita guru sebagai guru itu lebih luas ya, lebih mudah untuk mengakses informasi, kemudian lebih mudah untuk belajar secara mandiri. Nah, dengan adanya jaringan itu sangat terbantu dari ini. Selain tadi kita sudah membenahi lingkungan, kita juga guru adalah sudah mencoba untuk menambah wawasan. Yang tadinya mungkin tahunya cuma pelajarannya itu cuma ceramah ya, tidak tahu model-model yang bagus untuk pelajaran ini, tidak tahu bagaimana cara menghadapi siswa, bagaimana cara menghadapi siswa yang misalkan kurang dia punya pengetahuan atau bisa dibilang berkebutuhan khusus. Nah, di situ sedikit demi sedikit kita sudah mulai mendalaminya.
itu tadi kendala kami di lingkungan dan sarana prasarana sudah mulai terjawab, sudah mulai tidak ada lagi kendala sampai saat ini. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting adalah tadi yang utama adalah dalam diri kita selalu konsisten dalam melaksanakan, apalagi kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru semampunya kita atau semaksimalnya kita bagaimana merancang, ya. Yang paling penting adalah merancang strategi pembelajaran. Yang tadi dari PM adalah kita itu dituntut bahwa siswa itu sudah berkesadaran dalam pembelajaran, kemudian setelah belajar apa yang diajarkan itu bermakna, selanjutnya siswa bisa bergembira dalam melaksanakan. Nah, itulah yang sulit masih kita terapkan di sana, itu tentang mungkin dari teman-teman kita tidak semua, khususnya saya pribadi, yang sampai di tahap menggembirakan itu masih kurang, artinya belum, masih 1-2 siswa yang memang betul-betul memiliki kesadaran, kemudian ketika diberikan pembelajaran dia sudah mengetahui makna apa yang diberikan pada bapak ibu gurunya dan apa dampaknya terhadap nanti dia menerapkan di lingkungan masyarakat, untuk pribadi sendiri bahkan untuk orang lain. Mungkin demikian dari saya ucapkan terima kasih. Ya, menarik sekali dari Pak Rame, tarik ulur cerita 2023 ya. 2023 dari sekolah penggerak sampai dengan sekarang terus berkesinambungan. Jadi ada fokus tadi yang saya perhatikan bahwa yang masih menjadi kendala pada implementasi PM itu di bagian menggembirakan ya, menggembirakan. Ini berarti erat kaitannya dengan bagaimana peserta didik itu memperoleh rasa aman, nyaman, dihargai, kemudian aha momen itu ya yang paling ini. Ini yang perlu untuk kita terus dorong. Ya, kalau dari Ibu Devi gimana ya? Baik, terima kasih Pak Fasilitator. Pertama-tama saya sendiri mau testimoni dulu tentang pembelajaran mendalam ini, boleh? Ya boleh dong. Jadi satu, saya bersyukur dikasih kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Karena yang pertama, mindset saya pertama itu jauh berubah dan lebih terbuka melihat keadaan di sekolah setelah mengikuti kegiatan ini. Tapi ini bukan proses instan Bapak Ibu, ini sudah lama, karena saya terdoktrin dari kuliah bahwa kita itu harus ada tuntutan ketika mengajar itu, ini harus selesai. Kemudian datanglah teman saya mengikuti guru penggerak, memberikan pengimpasan, mulai sedikit bergeser pemikiran saya sampai di PM ini. Nah, saya melihat ini sebagai sesuatu yang mengajar itu ternyata menyenangkan. Tidak lagi saya merasa terbebani oleh administrasi. Walaupun memang PM ini ada RPP yang harus kita buat, tapi di dalam prakteknya saya merasa lebih lega dengan PM ini. Kenapa Bapak Ibu? Pertama, selama ini saya terkungkung bahwa fasilitas di sekolah saya kurang memadai. Seperti yang saya curhatkan kemarin, internet kami sangat lambat. Saya mau seperti teman-teman saya yang di perkotaan mengajar menggunakan teknologi canggih, melakukan evaluasi dengan luar biasa. Saya mau seperti itu. Cuman karena keadaan di sana yang serba terbatas, tetapi dengan PM ini saya lihat, ternyata saya bisa pakai sumber belajar itu dari sesuatu yang dekat dengan siswa. Dan kemarin kan kami harus inquiry kolaboratif Bapak Ibu. Jadi kami berpikir ini kalau mati lampu jaringan hilang, kalau kita pakai model akuisis atau ini gagal kita take video ini Pak Eko. Padahal waktu kita ini sudah mepet. Bagaimana sih kalau kita pakai lingkungan saja, 1 kali take. Proyeknya yang mini-mini saja, yang sederhana. Kemudian saya lihat lagi kemarin, ternyata pembelajaran itu kita, pribadi saya bilang harus esensi. Apa sih yang benar yang mau saya kasih sama siswa? Nah,
tiba-tiba waktu itu saya belajar, saya mau sharing sedikit tentang IPA. Saya membelajarkan anak-anak tentang kandungan gizi pada makanan. Nah ini kan kalau kita mau cerita Bapak Ibu, gizi pada makanan itu konsepnya sudah. Kemudian kita mau cerita satu-satu bahwa ini tuh yang bagus, ini tidak bagus, itu bakalan lama dan proses yang panjang. Saya ajak anak-anak, coba kamu kumpul snack yang sudah kamu makan, kamu masuk ke dalam kelompok, identifikasi kandungan gizinya apa, coba cari tahu, bagus tidak untuk tubuhmu. Setelah mereka melakukan sendiri, mereka membaca sendiri kandungan gizi, baru mereka begini, oh berarti kalau kita makan ini terlalu banyak tidak bagus Ibu Di. Ternyata rasa renyah dari snack yang kita makan itu berbahaya kalau kita makan terus-menerus. Nah, saya di situ kemudian dalam prosesnya saya lihat anak-anak ini bertanya di luar textbook. Mereka bisa mengajukan pertanyaan yang secara nalurinya mereka mau tahu. Di situ saya bilang, oh ternyata tidak perlu seperfeksionis itu untuk menjadi guru. Sederhana saja, yang penting maknanya bermakna, yang dapat, mereka langsung bisa, oh iya, berarti nanti saya tanya, jadi kalau sudah belajar ini masih mau jajan yang seperti ini terus, masih mau minum minuman yang begini terus, masih suka? Tidak Ibu, tapi satu kali boleh. Seperti itu saya bilang, oh iya. Jadi tidak lagi pikiran saya terkungkung bahwa saya itu harus mengejar materi, harus, cuman mungkin memang mudah-mudahan ke depan kami itu Bapak tadi pertanyaan terkait apa tantangannya, mudah-mudahan kami ke depan bisa lebih terfasilitasi dari jaringan. Kami juga mau belajarkan siswa dengan sesuatu yang canggih-canggih. Jangan, saya iri sekali waktu mengikuti open class 1 dengan teman saya di SMP 1, mereka kan pakai quizzes nih, scan barcode gitu, tidak cukup Bapak 5 menit, 1 menit pun tidak cukup. Kalau kami dikasih mau scan barcode itu sampai pegal tangan begini, masih begini jaringan. Lingkar. Itu saya bilang mudah-mudahan ke depan sempat kami bisa mengadakan Starlink. Semoga pimpinan kami menyetujui. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu saya paham kalau salah satu PM ini yaitu melakukan inquiry. Saya kedepannya berharap saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain yang sudah kita imbaskan. Saya penasaran bagaimana sih kalau di IPA itu berkolaborasi dengan misalnya matematika, bahasa Indonesia. Kan waktu ini saya baru mencoba dengan teman saya Batir bahasa Inggris dan Pak Eko sendiri. Jadi mungkin itu Pak tantangannya kalau dari saya, berkolaborasi itu bagaimana dengan mata pelajaran lain. Nanti saya mau lihat dampaknya sama Nana itu sedahsyat apa sih. Walaupun dari kami di tempat terpencil itu sampai saat ini kami pakai dulu yang sederhana-sederhana, yang penting ngena sama anak-anak. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Desni. Iya, memanfaatkan dengan kesederhanaan ya, apa sumber daya yang ada di sekitar itu yang digunakan. Ya, tidak perlu berpikir mengikuti sesuatu yang tidak ada. Misal kayak tadi jaringan kan, susah jaringan, kita manfaatkan saja yang ada. Ya mungkin saya sedikit. Oh boleh. Ya, Ayo Pak. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang dengan adanya pembelajaran untuk yang kami terima ini dengan PM memang sangat luar biasa untuk apa yang terjadi di lingkungan sekolah ketika sebelumnya belum mengikuti dan setelah mengikuti. Hal-hal yang membuat kami mengatakan bahwa PM ini sangat luar biasa untuk digunakan di lingkungan sekolah. Awalnya kita ini guru karena tidak ada pelatihan-pelatihan lagi, jadi kita fokusnya pada kurikulum yang sebelumnya. Padahal sekarang sudah mulai ada perubahan-perubahan kurikulum. Dengan adanya pelatihan seperti ini memberi motivasi baru sehingga terinovasi dari OJT yang dilaksanakan kurang lebih 3 kali OJT. Kemudian hal yang tersulit sebenarnya yang pertama tadi dikatakan memang utama hampir sebagian besar yang jauh dari kota pasti jaringan. Tetapi dengan adanya pembelajaran untuk mengikuti kegiatan PM ini
kita termotivasi. Ternyata kalau jaringannya tidak bagus, kita harus cari cara lain. Bagaimana solusinya agar supaya siswa ini nanti bisa bermakna dan bisa menyenangkan ketika proses pembelajaran terjadi. Oleh karena itu, satu pengalaman kami, khususnya saya guru matematika karena statistik, ya awalnya kita mau siswa ini supaya punya kesadaran. Ternyata dengan adanya PM ini yang kita implementasi langsung ke lapangan, membuat anak-anak itu yang, apalagi kalau dikatakan matematika ini, anak-anak baru keluar gurunya di pintu langsung sudah berteriak lah dan lain lah begitu. Pokoknya seperti melihat hantu lah kalau guru matematika itu yang kami alami kadang, dan hampir ini mungkin yang terjadi di lingkungan sekolah-sekolah, apalagi guru matematika yang pokoknya bunyi bel didengar muncul di wajah, pasti kalau bukan dan lain sebagainya, pokoknya ada kata-kata dari siswa. Tetapi dengan pembelajaran PM ini yang terjun langsung dengan kemitraan dan lingkungan belajar yang bisa kita gunakan untuk lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, ternyata siswa ini kalau kita bawa ke lapangan, ternyata mereka punya antusias untuk bisa berkolaborasi dengan sesama satu kelompoknya. Kemarin saya suruh ambil data bagi-bagi karena desanya di sana dekat-dekat, ya jadi saya bagi untuk kunjungi di desa-desanya, kemudian menemui kades-kades untuk menanyakan data-data, kemudian selanjutnya tentang penyajian data yang mereka lakukan. Saya bilang kalau bisa didokumentasi ya, supaya kita bisa gunakan digitalnya ini ya untuk membantu ketika mereka melaksanakan presentasi ternyata menarik dan membuat teman-teman yang lain ketika ada presentasi dengan menggunakan digital yang ada, membuat ada sesuatu yang bisa diwujudkan dari apa yang mereka dapatkan, kemudian menarik perhatian teman-teman yang lain sehingga memunculkan mereka untuk bisa berpikir kritis dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita tidak pernah bisa mendengar dari peserta didik kita, tetapi dengan menggunakan digital yang ada muncul hal-hal yang baru sehingga ini memancing stimulus dari siswa untuk bisa berkembang ya. Jadi kami melihat bahwa luar biasa ternyata setelah mereka gunakan mengedit di Canva dan diberi kebebasan kepada anak, ternyata anak-anak kita ini lebih luar biasa untuk mengedit video dan lain-lain sebagainya ya. Sehingga kami mengatakan bahwa walaupun kita sulit awalnya berpikir sulit untuk membawa bagaimana nanti PM ini ketika kita kembali, ternyata ketika kita terjun ke lapangan ternyata luar biasa efek dari pembelajaran mendalam ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswan, luar biasa ya. PTT semua ibu ya. Iya, PTT Pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh. Iya. Jadi memang mindset awal, makanya materi pertama di modul PM ini adalah pola pikir bertumbuh ya Pak ya. Bagaimana perubahan dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Ketika pola pikir bertumbuh, maka hal-hal yang kita rasakan bahwa ini akan menjadi hambatan, kendala, kemudian itu kita kesampingkan sehingga bisa berpikir positif. Bagaimana caranya, jalan keluarnya supaya bisa mengambil jalan keluar untuk melakukan sesuatu. Baik, tadi ada pertanyaan satu saran dari Pak Kepsek ya. Ya. Terima kasih tadi atas jawaban, bahkan kiat-kiat yang sudah diberikan penerima kendala dan kesulitan yang dihadapi, juga yang akan menjadi motivasi bagi teman-teman bahwa kami juga tadi diundang bersama dulu. Saya sudah memang dengar bahwa PM-nya itu yang berikut saya mohon maaf ini tadi saya ada kegiatan bersama di buat siswa, saya ada membawa materi di sana, jadi mohon pamit. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu saya. Baik, terima kasih Pak Kepsek ya. Ada tadi yang saran Ya, Pak Kepsek. Terima kasih. Ada tadi saran sebelum Pak Kepsek mengikuti kegiatan yang lain. Jadi kami dari dinas sangat menyambut baik usul dari Pak Kepsek. Ya, memang lalu ketentuannya itu ada yang sebenarnya sekolah yang siswanya lebih dari 500 hadir sebagai panelis dan
Ya, terima kasih. Semoga sukses kegiatannya Pak Kepsek. Pak Monggo tadi Ya. ada dari masih ada teman. Ada dari Pak Pak Atma Atma. ya. Iya. Silakan Pak Atma. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kabid, yang kami hormati para fasil, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru hebat yang telah hari ini dimenangkan bagi kami setelah sampai di puncak gelar wicara, telah menjalani proses kurang lebih 3 bulan. Selamat. Yang pertama, kami dari SMA Negeri 1 Petasia, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah bagi kegiatan karena kami sebagai wakasi kurikulum bersama dengan teman guru kami datang ke tempat ini. Terima kasih undangan telah mengundang kami. Yang sebenarnya kami SMA 1 Petasia dulu mendapatkan undangan melalui admin ID Belajar untuk mengikuti mendaftar tentang PM ini ya secara LMS. Cuman saat itu kami sudah mendaftar dan saat itu terpanggil sebagai peserta KKA. Jadi sampai hari ini kami belum pernah mengikuti diklat atau bimtek atau sejenisnya tentang PM untuk SMA Negeri 1 Petasia. Iya. Cuman KKA kami sudah mengikuti kemarin. Iya. Yang seharusnya kami sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan, kenapa SMA ya lambat, dan apresiasi luar biasa bagi Dinas Pendidikan Daerah. Dan kami sebagai alumni guru penggerak di SMA 1 Petasia merasa termotivasi, dan apalagi saya sebagai wakasi kurikulum, bagaimana supaya meningkatkan kompetensi dari guru-guru SMA 1 Petasia, sehingga kami selalu otodidak belajarnya seperti itu. Ya. Dan tentang PM, kalau saya mau katakan kami sudah laksanakan, saya juga belum bisa katakan demikian karena belum ada pengawasan atau monitoring. Ya, baik dari sekolah kami maupun dari pengawas maupun dari provinsi sampai hari ini. Ya. Dan saya berpikir bahwa PM ini regulasinya adalah kemarin diferensiasi. Yang sebenarnya kalau saya berpikir memang kita sudah melaksanakan seperti para panelis katakan tadi. Cuman mungkin dikatakan lebih mendalam lagi. Sehingga muncul namanya pembelajaran mendalam. Karena mungkin kita berevaluasi dari rapor mutu atau yang sebagainya, AN yang lain, bahwa ternyata kita belum mendalam. Sehingga harus ada namanya pembelajaran mendalam dengan lisensinya adalah ya bahwa lebih berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Ya. Yang kami ingin sharing ini bukan mengetes, minta maaf karena saya juga belum pernah mengikuti ini. Ya, bukan mau mengetes ini ya. Ya. Memang kemarin saya sudah laksanakan praktik baik, mencoba menyusun LPP dengan berkorelasi dengan model pembelajaran karena kita harus patokan dalam LPP. Ya, mungkin saya rasa semuanya bahwa sistematika LPP itu baku dan kita fleksibelkan dengan kebutuhan belajar siswa, bahwa ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, dan ada metode pembelajaran. Tadi yang saya saksikan di video bahwa pendekatan, bahwa PM ini adalah memang bahwa ya ini supaya kita jangan miskonsepsi bahwa PM adalah pendekatan, bukan kurikulum, bukan model. Ya itu yang harus kita finalkan, bahwa PM adalah pendekatan. Ya tadi ada pendekatan pembelajaran mendalam, dan tadi ada lagi inquiry kolaboratif. Ya. Sekarang pertanyaan saya ada dua. Ya. Yang pertama, korelasi antara model pembelajaran, ya. Apakah semuanya pas dengan pendekatan PM? Kalau sama tematika, judul yang sering saya gunakan adalah PBL. Pembelajaran berbasis masalah. Ya, sampai hari ini saya susun sampai LPP
model pembelajaran adalah PBL, pendekatan PM, ya, metode dan sebagainya. Ya, itu pertanyaan pertama bagi saya, bagaimana korelasinya model, pendekatan PM dan metode ini, ya, supaya kita sama-sama supaya kita sharing. Karena kami juga, saya pribadi, saya rasa saya belum memahami betul ini apa PM karena saya belum pernah duduk. Ya, karena sampai hari ini jujur saya mau katakan bahwa LMS, ya, ya, itu LMS itu untuk kita punya menambah wawasan, ya, lebih maksimal kalau kita bintek ya, sekalian duduk ya macam tadi itu, macam LMS ya, ya menggunakan AI dan segala macam, ya pasti seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kiat-kiat Bapak Ibu sekalian dan kita semua, khususnya para panelis yang luar biasa, bagaimana mempertahankan konsistensi kita. Karena kadangkala saya saja pribadi saya punya penyakit adalah mempertahankan konsistensi supaya menggunakan PM ini setiap kita punya tatap muka. Nah, ini penyakit guru Bapak Ibu sekalian. Karena kita menggunakan ini supaya ideal ketika kita pengambilan video, betul? UKIN. Ya, ataupun tuntutan dari LMS kita. Ya, ini bagaimana kira-kira kiat-kiat supaya kita bisa konsisten ya dalam melaksanakan PM. Karena saya rasa PM ini luar biasa. Kalau kita konsisten pasti motivasi belajar siswa itu meningkat. Ya, ada dua. Demikian, terima kasih sekali lagi, selamat kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Atma dari SMA Negeri 1 Petasia. Ya, ini menarik sekali nih pertanyaannya Pak Atma ini. Yang pertama tadi mengenai korelasi antara PM dan model pembelajaran. Apakah iya, model metode? Apakah ini bisa diterapkan untuk semua? Apakah cuma tertentu saja? Iya. Ini bisa mungkin ditanggapi sama siapa ya? Oh, Bu Devi bersedia, siap. Silakan Bu Devi. Baik, terima kasih Bapak Fasilitator. Terima kasih juga pertanyaannya Pak. Saya mengingat kembali pertemuan kami, open class 2 kami bersama Ibu Fasilitator. Waktu itu saya bertanya serupa. Karena muncul. Semangat Pak, semangat. Ya, jadi kemarin ya memang di situ saya buat contoh yang prinsip pertama berkesadaran. Yang situ saya tulis di paling atas, baru di bawahnya adalah sintaksnya dan model. Apakah seperti itu atau masih atau gimana itu? Sudah seperti itu Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih dari rekan saya, rekan lama saya Pak Atma. Luar biasa memang beliau ini, saya kenal baik juga beliau. Kami sama-sama alumni guru penggerak angkatan pertama di Morowali Utara. Sama-sama kami pelatihan dan saya kenal dekat beliau ini. Apalagi tentang peningkatan kompetensi guru, beliau sangat luar biasa, selalu mengupdate dirinya untuk terus berkarya. Ya. Menyangkut tentang pertanyaan Pak Atma, bagaimana korelasinya? Apakah model pembelajaran ini seperti saintifik tadi, misalnya PBL atau PJBL itu, atau di luar itu, atau pendekatan dengan metode-metode lain, apakah bisa diterapkan juga dalam PM, bukan cuma 2 tadi itu? Iya, jadi apa yang disampaikan teman kami dan apa yang kami dapatkan selama ini dalam proses pelatihan yang disampaikan oleh fasilitator, bahwa yang penting di dalam perangkat pembelajaran kita, ya, perangkat pembelajaran kita yang kita muat di dalamnya itu ada prinsip pembelajaran dan ada pengalaman belajar. Jadi prinsip pembelajaran yang kita tetapkan di situ ada berkesadaran. Jadi tidak baku hanya bahwa berlaku di situ atau PJBL. Jadi bisa juga kita melakukan pendekatan dengan metode cara apa bisa juga. Mungkin yang nomor 2 ini, yang pertama kesadaran bahwa kita sudah dipilih oleh negara untuk menerima ini. Mungkin ya tanggung jawab, sulit bagaimanapun mungkin kita berupaya, walaupun kadang-kadang ada tantangan yang harus kadang-kadang ya harus tidak dilakukan, tapi diupayakan untuk bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua,
grup jangan hilang supaya saling mengingatkan. Kemudian yang selanjutnya kebetulan beliau ini adalah ketua MGMP Matematika ya. Jadi mungkin MGMP-nya perlu ditingkatkan Pak supaya kami juga yang dari tempat yang jauh bisa termotivasi dengan hal-hal baru, kita bisa saling mengingatkan, saling sharing dengan pengalaman-pengalaman sehingga ada motivasi-motivasi baru yang tadinya mungkin sudah malas-malasan, tapi dengan adanya MGMP dengan stimulus-stimulus yang baru mungkin kita bisa semangat Pak. Mungkin itu ya, karena kebetulan ketua MGMP Matematika untuk di provinsi SMA di wilayah Morowali Utara, jadi mungkin itu saran Pak supaya kita sama-sama bertumbuh untuk PM. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa, kita lihat perkembangan itu luar biasa ya. Jadi dari awal pembicaraan sampai sejauh ini PB semua ya, pola pikir bertumbuh semua ini, jadi keren. Morowali Utara memang keren ya Pak Koko. Keren dong, keren banget. Yang di kampung ini kita punya nikmati luar biasa ini. Ya, iya baik Bapak dan Ibu, Kak Koko mungkin kita bisa lanjut lagi ya Pak ya? Ya, kita ke sesi berikutnya. Kita ke sesi berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, para panelis yang luar biasa, Ibu Kabit yang kami hormati, juga Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah, rekan-rekan guru tamu undangan, dan pada kesempatan ini kita juga akan membahas ada fokus, walaupun tadi kita sudah berbicara panjang lebar, ini juga sudah masuk dalam fokus itu, tapi mungkin ini lebih kita penekanan lagi untuk penguatan. Jadi dalam PM ini ada 4 hal yang menjadi fokus ya Pak ya, dampak dari keterlaksanaannya ya Pak ya, implementasi PM itu sendiri di sekolah. Jadi terkait dengan strategi Ibu Kabit, strategi pembelajaran, kemudian ada hasil belajar siswa ya Pak ya, teman-teman ya, hasil belajar siswa, dan juga ada inovasi pembelajaran itu sendiri, dan juga terkait dengan refleksi dari pengalaman belajar. Nah Bapak dan Ibu, ini kita Ibu Kabit, teman-teman peserta, mereka menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan 4 fokus tersebut yang ingin kita dalami barangkali gitu ya Pak Koko. Ingin kita dalami bersama. Jadi mereka sudah buat ini itu dalam bentuk pertanyaan di sticky note. Barangkali untuk kita acak saja ya, karena ada beberapa pertanyaan banyak sekali ini, dengan manfaatkan waktu yang ada, kita acak saja mana yang terpilih untuk nanti kita menjadi bahan diskusi selanjutnya. Ya, baik. Ya Pak Koko ya. Iya, boleh. Dan ini panelis belum ada yang lihat pertanyaannya. Ya, kita... Siapa yang mau cabut pertanyaan ini Pak? Pak dari Pak Korwas Pak, Ibu Kabit dulu. Iya Ibu Kabit. Dari ada apa? Pak Pengawas. Pak Pengawas ya. Karena Ibu Kabit termasuk satu. Iya. Tentang strategi. Ya, silakan Bapak. Baik ya, dari keynote yang disebar ini kebetulan saya yang pertama ya. Ini langsung ini ya ditanggapi itu gimana? Ke floor disampaikan. Ini disampaikan dulu pertanyaannya Pak, baru bisa barangkali mau langsung ditanggapi boleh Pak, atau panelis? Panelis jangan begitu ya, baik. Ya, saya bacakan ya, disimak baik-baik. Apakah strategi pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan sudah memuat PM dan bagaimana hasilnya? Silakan. Oke, siapa teman-teman yang mau menanggapi ini? Dari Pak Satya. Silakan. Dulu Pak Satya. Oke, baik, terima kasih atas waktu kesempatan pertama yang diberikan kepada saya ya, dari pencabutan slot pertama.
Jadi tentang strategi. Ya. Jadi strategi apa yang saya lakukan khusus saya pribadi, dan kemudian bagaimana dampaknya terhadap strategi yang saya laksanakan. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sekedar membagi pengalaman saja. Jadi strategi saya adalah pertama adalah saya adalah menentukan model pembelajaran yang akan saya gunakan sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu. Jangan kita sebenarnya pembelajarannya hanya sekedar tujuannya hanya sekedar memahami, kita sudah bikin proyek apa semua kan. Karena tujuan pembelajaran kita hanya sekedar memahami materi, memahami baru tingkatan memahami. Ya. Kemudian kita sudah menggunakan pembelajaran proyek.